Selamat datang di siaran gaib. Fokuskan pandangan kalian, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan kisah horor atau pengalaman kelam dari penulis. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Matahari baru setinggi galah pada jam 7 pagi. Udara sudah terasa kering dan debu berterbangan di sepanjang jalan tanah desa. Saya berjalan menuju sumur umum di ujung Blok C dengan memikul 2 jerigen plastik warna biru. Di sana sudah ada 5 orang wanita yang mengantri, dan di antara mereka Santi berdiri paling belakang. Santi mengenakan daster batik yang warnanya sudah pudar. Rambutnya diikat asal-asalan dengan karet gelang. Dia memegang tali timba dengan tangan yang gemetar. Kulitnya pucat, matanya sembab. Di depan sumur itu ada Pak Darmo. Dia adalah mandor perkebunan yang badannya besar, perutnya buncit, dan selalu memakai kaos singlet putih yang sudah menguning di bagian ketiak. "Jangan sentuh timba itu dulu, San," kata Pak Darmo sambil meludah ke tanah tepat di depan kaki Santi. Santi tersentak. Dia menarik tangannya dari bibir sumur. "Saya cuma mau ambil 1 ember buat ibu, Pak. Ibu perlu minum buat minum obat." "Halah, ibu kamu itu sakit karena kena azab punya anak macam kamu," sahut Bu Siti, istri ketua RW yang sedang mencuci jarik di sebelah kanan sumur. Dia mengucak pakaiannya dengan kasar. Air sabunnya menciprat ke arah daster Santi. Santi mengusap cipratan air sabun di lengannya. "Azab apa, Bu? Saya kerja di kota itu cari uang halal. Saya jaga toko kain." Pak Darmo tertawa keras. Dia melangkah maju, memperpendek jarak dengan Santi. Bau rokok kretek dari mulutnya tercium sampai ke tempat saya berdiri. "Toko kain mana yang bayarannya bisa buat beli emas segini banyak?" Pak Darmo menarik kasar pergelangan tangan kiri Santi. Di sana melingkar sebuah gelang emas tipis. "Itu saya nabung setahun, Pak. Saya tidak makan enak cuma buat beli itu." Suara Santi mulai meninggi, ada getaran tangis di sana. "Nabung? Atau hasil tidur sama bos Liem di kota? Saya lihat sendiri fotonya." Pak Darmo merogoh saku celana komprangnya. Dia mengeluarkan selembar kertas hasil cetakan printer yang sudah agak lecek. Di sana terlihat foto buram Santi yang sedang turun dari mobil mewah di depan sebuah hotel. Santi melotot melihat kertas itu. Itu waktu bos nganterin saya karena saya pingsan di toko. Ada teman-teman lain juga di dalam mobil itu, Pak. Fotonya dipotong itu." "Alasan!" teriak Pak Darmo. Suaranya menggelegar sampai beberapa warga yang lewat berhenti. "Kamu itu pembawa sial. Sejak kamu pulang seminggu yang lalu, sumur desa ini mulai surut. Tanah makin kering. Desa kita kena kutuk karena ada pezina macam kamu di sini." Santi menggelengkan kepala. Air matanya jatuh satu-satu ke tanah yang berdebu. "Demi Allah, Pak, saya tidak pernah melakukan itu. Saya kerja buat ibu." "Jangan bawa-bawa nama Gusti Allah." Bu Siti berdiri, berkacak pinggang dengan busa sabun yang masih menempel di tangannya. "Kamu itu sudah mencemali desa ini. Lihat itu ibumu. Badannya makin kurus, kulitnya keriput. Itu tandanya dia sudah dimakan dosa-dosamu sendiri." "Bu Siti, tolong jangan bawa-bawa ibu. Ibu sakit paru-paru, bukan karena saya." Santi memohon. Dia mencoba memegang tangan Bu Siti, tapi Bu Siti menepisnya dengan sangat kasar hingga Santi hampir jatuh tersungkur. Pak Darmo maju lagi. Dia memegang pundak Santi dan mencengkramnya kuat. "Kamu harus pergi dari sini sebelum warga lain datang dan membakar rumahmu. Kami tidak mau air kami habis gara-gara kamu." "Saya tidak akan pergi. Ini tanah kelahiran saya. Saya punya hak pakai sumur ini." Santi mencoba meraih tali timba lagi dengan tekad yang tersisa. Plak! Suara tamparan keras tangan Pak Darmo mendarat di pipi Santi. Kepala Santi terlempar ke samping. Dia memegangi pipinya yang langsung memerah. "Masih berani melawan?" Pak Darmo mendengus. "Kamu itu cuma sampah. Bapakmu sudah mati. Ibumu sekarat. Kira-kira siapa yang mau belain kamu di sini?" Beberapa pemuda desa yang baru datang mulai berkumpul. Mereka tidak ada yang melerai. Sebaliknya, mereka mulai berbisik-bisik sambil menunjuk-nunjuk Santi.
Salah satu dari mereka, Agus, maju dan meludahi daster Santi. "Najis," kata Agus singkat. Santi berdiri mematung. Dia melihat ke sekeliling, menatap mata warga satu persatu, termasuk saya. Saya hanya bisa diam, karena saya tahu kalau saya membela, saya akan senasib dengannya. Dia melihat tidak ada satupun orang yang berdiri di pihaknya. "Ambil ini." Pak Darmo mengambil ember milik Santi yang masih kosong dan melemparkannya ke tengah jalan. Ember plastik itu pecah di bagian pinggirnya. "Pergi, jangan balik ke sumur ini lagi." Santi berjalan perlahan mengambil embernya yang pecah. Dia tidak bicara lagi. Dia berjalan pulang dengan punggung yang bungkuk, melewati kerumunan warga yang terus mencaci makinya sepanjang jalan. Jam menunjukkan pukul 12.30 siang. Matahari tepat berada di atas kepala, membuat bayangan manusia jadi sangat pendek. Panasnya terasa menyengat kulit. Saya sedang duduk di teras rumah yang jaraknya hanya terhalang 3 rumah dari rumah kayu milik Santi. Di depan rumah Santi, suasana mendadak ramai. Pak Darmo datang lagi. Kali ini bersama 2 orang pria lain yang membawa linggis dan palu besar. Mereka berdiri di depan pintu rumah Santi yang tertutup rapat. "Santi, keluar kamu!" teriak Pak Darmo sambil menendang pintu kayu itu. Brak! Brak! Pintu terbuka sedikit. Wajah Santi muncul dari balik celah. Matanya merah dan bengkak. "Ada apa lagi, Pak? Saya sudah tidak ke sumur." "Keluar! Warga sepakat, kamu harus bersihkan nama desa ini. Kamu harus ngaku di depan balai desa sekarang juga." Pak Darmo merangsak masuk dan menarik paksa lengan Santi. "Ibu saya lagi tidur, Pak. Tolong jangan berisik." Santi mencoba menahan pegangan Pak Darmo di kusen pintu. "Ibumu sudah bau tanah, biar saja dia tidur selamanya." Pak Darmo menyentakkan tangan Santi hingga gadis itu terseret keluar ke halaman yang penuh kerikil ajam. Santi terjatuh, lututnya menghantam batu dan berdarah. Pak Darmo tidak peduli. Dia menjambak rambut Santi agar gadis itu berdiri. "Ayo jalan." "Sakit, Pak. Lepas." Santi menjerit sambil mencoba melepaskan tangan Pak Darmo dari rambutnya. Saat itulah dari dalam rumah terdengar suara batuk yang sangat berat dan sesak. Itu suara ibu Santi. "Santi, Santi." Suaranya sangat lemah, nyaris tidak terdengar jika bukan karena suasana yang mendadak hening sejenak. Santi meronta lebih kuat. "Ibu saya manggil, Pak. Saya mohon, biarkan saya kasih dia minum dulu. Dia belum minum dari pagi." "Bohong, itu cuma alasan kamu mau lari." Pak Darmo menyeret Santi menuju jalan utama desa. Warga mulai keluar dari rumah masing-masing. Mereka mengikuti dari belakang seperti arak-arakan. Di tengah jalan, tepat di depan pohon beringin besar, Pak Darmo menghentikan langkahnya. Dia mendorong Santi hingga jatuh berlutut di tengah jalan yang panasnya seperti membakar kulit. "Dengar semuanya," teriak Pak Darmo pada warga yang berkumpul. "Wanita ini tidak mau mengaku. Dia bilang dia suci. Dia bilang kita semua tukang fitnah." "Ngaku saja, San, biar desa ini tidak makin panas," teriak seorang warga dari belakang. "Saya tidak salah. Apa yang harus saya akui?" Santi berteriak dengan suara serak. Dia menatap Pak Darmo dengan kemarahan yang mulai mengalahkan rasa takutnya. "Bapak yang fitnah saya karena Bapak sakit hati saya tolak waktu Bapak minta saya jadi istri kedua, kan?" Suasana mendadak senyap. Wajah Pak Darmo berubah dari merah menjadi gelap. Dia merasa harga dirinya diinjak-injak di depan umum. "Kurang ajar kamu!" Pak Darmo mengangkat kakinya yang memakai sepatu boot karet dan menendang dada Santi. Santi terjengkang ke belakang. Dia terengah-engah, mencoba menghirup udara yang terasa sangat panas. Pak Darmo mendekat, membungkuk, lalu meludahi wajah Santi tepat di bagian mata. "Kamu itu pelacur, tetap pelacur. Jangan coba-coba memutarbalikkan fakta," kata Pak Darmo dengan nada rendah namun penuh ancaman. Santi mencoba duduk kembali. Dia mengusap ludah di wajahnya dengan ujung dasternya. Dia melihat ke arah warga. "Tolong, tolong saya. Mas Wahyu, tolong saya." Dia melihat ke arah saya, matanya memohon. "Saya ingin maju, tapi ayah saya memegang bahu saya dengan kencang, menggelengkan kepala sebagai tanda agar saya tidak ikut campur." Saya menunduk, tidak berani menatap matanya.
Lihat, tidak ada yang sudi bantu kamu. Pak Darmo tertawa sinis. Tiba-tiba, seorang anak kecil berlari dari arah rumah Santi. Itu adalah keponakan tetangga Santi. Mbah Putri! Mbah Putri tidak gerak!" teriak anak itu. Santi langsung pucat pasi. Dia mencoba berdiri, tapi kakinya gemetar. Ibu! Dia mencoba lari menuju rumahnya, tapi Pak Darmo menghalangi. "Mau lari kemana kamu?" "Ibu saya, Pak. Saya harus lihat ibu." Santi berteriak histeris. Dia memukul-mukul dada Pak Darmo agar diberi jalan. "Paling cuma akting," sahut Bu Siti yang baru sampai di lokasi. Santi berhasil menyelinap di bawah lengan Pak Darmo dan lari sekencang-kencangnya menuju rumahnya. Warga mengikuti dari belakang, penasaran. Saya juga ikut berlari. Santi sampai di dalam rumah. Dia langsung menuju kamar ibunya yang pengap dan hanya diterangi lampu bohlam 5 watt yang remang-remang. Ibunya terbaring di atas kasur kapuk tanpa spray. Matanya terbuka setengah, bibirnya membiru dan tangannya dingin. "Ibu, bangun ibu. Ini Santi, Bu. Ibu mau minum? Ini Santi bawa air." Santi mengambil gelas plastik di samping tempat tidur, tapi gelas itu kosong melompong. Dia baru ingat dia belum sempat mengambil air karena diusir dari sumur. "Ibu!" Santi menjerit histeris saat menyadari nafas ibunya sudah benar-benar berhenti. Pak Darmo dan warga berdiri di ambang pintu kamar. Mereka melihat pemandangan itu. Bukannya merasa iba, Pak Darmo justru berdeham keras. "Nah, sudah mati kan? Itu gara-gara kamu telat ngaku. Dia tidak tenang nanggung dosa kamu," kata Pak Darmo tanpa dosa sedikit pun. Santi berbalik. Dia tidak menangis lagi. Matanya kosong, tapi ada kilat yang sangat mengerikan di sana. Dia menatap Pak Darmo, lalu menatap semua warga yang berdiri di sana. "Kalian puas?" tanya Santi datar. "Jangan menyalahkan kami, itu sudah takdirnya," jawab Bu Siti sambil menutup hidungnya karena bau pengap di dalam kamar. "Keluar kalian semua dari rumah saya," kata Santi perlahan. "Keluar!" Warga mulai membubarkan diri satu persatu sambil terus menggerutu. Pak Darmo adalah yang terakhir keluar. Dia sempat berhenti di depan pintu. "Urus jenazahnya sendiri. Jangan harap warga mau bantu mandikan pelacur dan ibunya." Santi hanya diam. Dia duduk di samping jenazah ibunya yang mulai mendingin di tengah hari yang sangat terik itu. Tangannya membelai rambut ibunya yang sudah memutih. Sementara di luar, matahari 2010 terus membakar tanpa ampun. Santi duduk bersimpuh di samping jenazah ibunya. Tangannya yang kasar karena bekas seretan di aspal tadi pagi membelai dahi ibunya yang mulai kaku. Jam di dinding menunjukkan pukul 14. Tidak ada suara selain deru nafas Santi yang pendek-pendek. Pintu depan terbuka lebar, namun tidak ada satupun langkah kaki tetangga yang mendekat untuk sekadar mengucap bela sungkawa. Santi berdiri, kakinya terasa berat. Dia berjalan ke arah dapur, mengambil kain panjang yang tersampir di jemuran bambu di dalam rumah. Dia kembali ke kamar, lalu menutupi wajah ibunya dengan kain itu. Dia berjalan keluar rumah, berdiri di teras yang berdebu. Di seberang jalan, Pak RT sedang duduk di atas lincak bambu bersama 2 orang warga, Pak Mamat dan Kang Ujang. Mereka sedang melinting rokok. Santi melangkah mendekat ke arah mereka. Langkahnya gontai. Dia berhenti tepat 2 meter di depan Pak RT. "Pak RT," suara Santi parau. Pak RT tidak menoleh. Dia tetap fokus merapikan tembakau di atas kertas papirnya. Pak Mamat justru membuang muka ke arah kebun singkong. "Pak RT, ibu sudah tidak ada. Saya minta tolong diumumkan di masjid," kata Santi lagi. Pak RT menghembuskan asap rokoknya pelan-pelan. Dia menoleh sedikit. Matanya tidak menatap wajah Santi, melainkan menatap jempol kakinya sendiri yang pecah-pecah. "Anu San, warga ini lagi emosi. Kamu tahu sendiri kan apa yang terjadi di sumur tadi pagi?" "Tapi ini jenazah, Pak. Ibu tidak salah apa-apa. Saya cuma minta diumumkan supaya ada yang bantu gali kubur," Santi memohon. "Siapa yang mau gali, San?" Kang Ujang menyela sambil membetulkan letak sarungnya. "Tanah lagi keras begini, musim kemarau. Gali lubang itu butuh tenaga 4-5 orang.
Sementara orang-orang di sini sudah sepakat tidak mau berurusan sama keluargamu. Apa karena fitnah Pak Darmo itu? Tanya Santi. Bukan soal fitnah, San, jawab Pak RT sambil melipat sisa kertas papir. Ini soal ketenangan desa. Kamu bawa masalah. Foto itu sudah menyebar kemana-mana. Kalau kami bantu kamu, nanti warga lain malah memusuhi saya sebagai ketua RT. Kamu urus sajalah sendiri dulu. Urus sendiri maksudnya bagaimana, Pak? Saya perempuan. Saya tidak mungkin gali kubur sendiri. Saya tidak punya uang buat bayar orang dari desa sebelah. Santi mulai menangis, tapi suaranya tidak pecah. Hanya air mata yang mengalir deras. Yaitu resikomu, Pak Mamat akhirnya bicara. Dia berdiri dan mengibaskan debu dari celananya. Lagi pula, siapa yang mau memandikan? Istri saya tadi bilang, dia tidak mau pegang jenazah yang didoakan sama anak yang, ya kamu tahu sendirilah. Santi mundur selangkah. Dia menatap ketiga pria itu bergantian. Kalian benar-benar tidak punya hati. Ibu saya sering bantu kalian kalau ada hajatan. Ibu saya sering kasih sayur kalau panen. Itu dulu, San, sebelum kamu jadi begini, kata Kang Ujang. Sudahlah, mending kamu masuk rumah lagi, daripada nanti warga ngumpul lagi dan malah jadi rame kayak tadi siang. Santi membalikkan badan. Dia berjalan kembali ke rumahnya. Di tengah jalan, dia berpapasan dengan Bu Ratna yang sedang menggendong anaknya. Saat melihat Santi, Bu Ratna langsung memalingkan wajah anak itu dan mempercepat langkahnya. Seolah-olah Santi adalah wabah yang bisa menular hanya dengan pandangan mata. Santi masuk ke dalam rumah dan menutup pintu rapat-rapat. Dia duduk di lantai tanah di ruang tengah. Dia melihat sekeliling rumahnya yang kosong. Meja kayu yang kaki-kakinya sudah dimakan rayap. Lemari pakaian yang pintunya sudah lepas sebelah. Tidak ada siapa-siapa. Dia bangkit dan pergi ke dapur. Dia mengambil seember air sisa kemarin yang sudah tinggal sedikit di dasar bak. Dia mengambil kain lap. Santi kembali ke kamar ibunya. Dia membuka kain penutup jenazah itu. Dengan tangan bergetar, dia mulai membasahi kain lap dan mengusap lengan ibunya. Ibu, maafkan Santi. Ibu harus pergi dalam keadaan seperti ini karena Santi. Dia terus mengusap pelan. Saat dia sampai ke bagian leher, dia melihat kalung perak tipis yang dipakai ibunya. Itu harta satu-satunya yang tersisa. Dia melepaskan kalung itu, lalu menggenggamnya erat. Dia terus memandikan ibunya sendirian. Tidak ada doa dari kiai, tidak ada suara tahlil, hanya suara gesekan kain lap di kulit jenazah yang semakin dingin. Pukul 19.30 malam. Desa Karangseketi benar-benar sunyi. Biasanya ada suara anak-anak mengaji di musola, tapi malam ini sepi. Lampu-lampu jalan yang hanya berupa bohlam kuning redup bergoyang ditiup angin kering. Santi keluar dari pintu belakang rumahnya. Dia menyeret sebuah cangkul tua yang karatan. Di pundaknya tersampir kain kafan putih yang dia beli sore tadi di pasar kecamatan dengan menjual kalung perak ibunya. Dia berjalan menuju pemakaman umum desa yang terletak di belakang kebun bambu. Dia tidak membawa senter, dia hanya mengandalkan cahaya bulan yang samar. Sampai di pemakaman, dia mencari gundukan tanah makam ayahnya. Di sebelah makam ayahnya, ada lahan kosong di bawah pohon Kamboja tua. Santi mulai mengayunkan cangkulnya. Duk, duk, duk. Tanah itu sangat keras. Setiap kali cangkulnya menghantam tanah, tangannya terasa sakit karena getarannya. Dia baru berhasil menggali sedalam 10 cm setelah bekerja selama 1 jam. Peluh membasahi dasternya. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki di atas daun-daun kering. Santi berhenti mencangkul. Dia menoleh. Ada sesosok bayangan berdiri di dekat gerbang makam. Itu Pak Darmo. Dia membawa senter besar dan sebilah parang di pinggangnya. Pak Darmo berjalan mendekat, menyinari wajah Santi dengan senternya yang terang. Santi menyipitkan mata, menutupi wajahnya dengan tangan. "Lagi apa kamu di sini?" tanya Pak Darmo kasar. "Gali kubur buat ibu, Pak."
Jawab Santi singkat. Dia kembali mencangkul. Siapa yang kasih izin kamu mengubur di sini? Pak Darmo menendang pinggiran lobang yang baru digali Santi sehingga tanahnya masuk kembali ke dalam. Santi berhenti. Dia berdiri tegak menatap Pak Darmo. Ini makam umum. Ayah saya dikubur di sini. Saya berhak mengubur ibu di samping ayah. Tidak bisa. Warga keberatan kalau jenazah ibumu dikubur di sini. Nanti tanah ini jadi tidak berkah. Pak Darmo melangkah maju, ujung sepatunya menyentuh kaki Santi. Keluar dari sini sekarang. Bawa ibumu ke hutan sana kalau mau dikubur. Bapak sudah keterlaluan, teriak Santi. Bapak bunuh ibu saya dengan fitnah itu. Sekarang bapak mau larang dia dikubur. Pak Darmo tertawa, suara tawanya kering dan parau. Dia mendekatkan wajahnya ke telinga Santi. Kalau kamu mau ibu kamu dikubur di sini, ada syaratnya. Santi terdiam. Dia bisa mencium bau minuman keras dari nafas Pak Darmo. Apa syaratnya? Pak Darmo memegang dagu Santi dengan tangan kirinya, mencengkeramnya kuat. Layani aku malam ini di rumahku. Setelah itu aku sendiri yang akan panggil anak-anak muda buat gali kubur ibumu sampai selesai. Santi meludahi wajah Pak Darmo. Ludah itu mengenai pipi kanan Pak Darmo. Pak Darmo terdiam sejenak, lalu dia mengusap pipinya. Matanya berkilat marah. Dia mengangkat tangannya dan memukul kepala Santi dengan senter besarnya. Santi tersungkur ke dalam lubang dangkal yang dia gali sendiri. Kepalanya terasa berdenyut hebat. Dia merasakan cairan kental mengalir di pelipisnya. Darah. Kamu pikir kamu siapa, ha? Pak Darmo menginjak tangan Santi yang masih memegang cangkul. Sudah jadi sampah desa saja masih sombong. Santi merintih. Bunuh saja saya, Pak. Bunuh. Tidak seru kalau mati sekarang. Pak Darmo berjongkok di depan Santi yang terkapar. Dia mengambil kain kafan putih yang ada di pundak Santi, lalu melemparkannya ke atas pohon Kamboja. Tunggu saja sampai besok pagi. Kalau jenazah ibumu belum keluar dari desa ini, warga sendiri yang akan menyeretnya ke sungai. Pak Darmo berdiri, menyalakan senternya lagi, dan berjalan pergi tanpa menoleh lagi. Santi berbaring di dalam lubang itu. Dia menatap langit yang gelap. Darah di pelipisnya mulai mengering terkena debu. Dia melihat kain kafan putih yang tersangkut di dahan pohon Kamboja di atasnya. Kain itu melambai-lambai pelan ditiup angin malam. Dia bangkit perlahan, tubuhnya terasa remuk. Dia tidak mengambil cangkulnya lagi. Dia berjalan menuju pohon Kamboja itu. Dia memanjat batangnya yang licin dengan sisa tenaga yang dia punya. Sesampainya di dahan yang cukup kuat, dia mengambil kain kafan itu. Dia tidak turun. Dia duduk di atas dahan, melihat ke arah rumah-rumah warga yang lampunya mulai dipadamkan satu persatu. Dia melihat rumah Pak Darmo di kejauhan yang lampunya paling terang. Santi mengikatkan salah satu ujung kain kafan itu ke dahan pohon yang paling besar. Dia membuat simpul hidup di ujung lainnya. Gerakannya sangat tenang, seolah-olah dia sedang melipat baju biasa. Ibu, tunggu Santi. Dia memasukkan lehernya ke dalam lingkaran kain putih itu. Dia berdiri di atas dahan kecil yang rapuh. Matanya menatap lurus ke arah desa yang telah mematikan jiwanya sebelum raganya. Kalian semua harus ingat hari ini, kata Santi dengan suara yang sangat rendah, hampir seperti desisan angin. Dia melangkah dari dahan itu. Kaki Santi menendang-nendang udara selama beberapa detik. Tubuhnya berputar pelan mengikuti arah angin. Matanya yang terbuka lebar menatap ke arah rumahnya sendiri, di mana jenazah ibunya terbaring sendirian tanpa ada yang menemani. Hening, tidak ada suara jeritan, tidak ada suara hantu. Hanya tubuh yang tergantung kaku di bawah pohon Kamboja, di tengah pemakaman yang kering kerontang. Lidahnya sedikit terjulur keluar, dan dari kantong dasternya jatuh kalung perak ibunya ke dalam lubang makam yang belum selesai digali. Malam itu, jam 23 malam, desa Karangseketi tetap tenang, tidak tahu bahwa sebuah dendam baru
baru saja lahir dari kain putih yang terikat kencang. Pagi itu, jam 6 pagi, Desa Karangseketi tidak seperti biasanya. Pak RT berdiri di depan gerbang pemakaman dengan wajah pucat. Tangannya memegang pinggiran pagar besi yang berkarat. Di belakangnya, Kang Ujang dan Pak Mamat berdiri mematung. Mata mereka semua tertuju pada pohon Kamboja tua di tengah makam. Itu Santi, Pak RT? Tanya Kang Ujang dengan suara bergetar. Dia meremas ujung sarungnya sampai buku-buku jarinya memutih. Pak RT tidak menjawab. Dia melangkah maju pelan-pelan di atas tanah yang retak. "Santi!" teriaknya pelan, tapi tidak ada jawaban. Tubuh Santi tergantung kaku dengan kain kafan putih yang melilit lehernya. Daster batiknya yang lusuh tertiup angin kecil, membuat tubuhnya berputar pelan ke kiri dan ke kanan. Wajahnya keunguan, matanya terbuka lebar menatap lurus ke arah pemukiman warga. Lidahnya yang menjulur sedikit tampak kering. "Panggil Pak Darmo, sekarang," perintah Pak RT tanpa menoleh. Tidak lama kemudian, Pak Darmo datang dengan langkah terburu-buru. Dia masih memakai kaos singlet yang sama dengan kemarin. Begitu sampai di bawah pohon Kamboja, langkahnya terhenti. Dia mendongak, lalu segera membuang muka. "Kenapa dia lakukan ini di sini?" gerutu Pak Darmo. Suaranya terdengar dipaksakan keras untuk menutupi getaran di dadanya. Dia meludah ke tanah, tapi ludahnya kering. "Pak Darmo, semalam Bapak kesini kan? Saya lihat Bapak bawa senter ke arah makam jam 10 malam. Kata seorang warga lain, Agus, yang berdiri di kerumunan yang mulai membesar. Pak Darmo menoleh tajam ke arah Agus. "Lalu kenapa? Saya cuma mau memastikan dia tidak gali lubang sembarangan. Saya tidak menyuruh dia gantung diri." "Tapi lihat itu, Pak. Ada bekas darah di pinggiran lubang di bawah kaki Santi yang menggantung. Dan di dahi Santi, itu ada luka memar bekas benda tumpul." Pak Darmo terdiam. Dia melihat luka di pelipis Santi yang sudah menghitam karena darah kering. Dia teringat hantaman senter besarnya semalam. Warga mulai berbisik-bisik. Suasana yang tadinya panas karena terik matahari mendadak terasa dingin di bawah bayangan pohon Kamboja. "Kita harus turunkan dia," kata Pak RT. "Ujang, ambil tangga di gudang masjid." "Saya tidak mau, Pak. Orang mati gantung diri itu membawa sial. Apalagi dia mati dengan dendam begitu. Lihat matanya, Pak. Dia seperti melihat ke kita semua." Santi memang seakan melihat mereka. Matanya yang tidak tertutup itu tetap jernih namun kosong. Angin berhembus lagi, membuat kain kafan yang mengikat lehernya mengeluarkan bunyi gesekan pada dahan pohon. "Darmo, kamu yang tanggung jawab. Kamu yang terakhir ketemu dia," kata Pak RT sambil menatap Pak Darmo dengan serius. Pak Darmo mundur 2 langkah. "Kenapa saya? Saya tidak membunuhnya. Dia sendiri yang naik ke sana." "Tapi Bapak yang memfitnahnya," teriak seorang wanita dari belakang, Bu Ratna. Dia menangis sambil memeluk anaknya. "Gara-gara Bapak, ibunya meninggal tanpa air. Gara-gara Bapak, kita semua memusuhi dia. Sekarang lihat, dia mati di depan makam bapaknya." "Diam kamu, Ratna. Kamu juga ikut-ikutan mencaci dia kemarin," balas Pak Darmo dengan nada tinggi. Perdebatan itu berlangsung lama di bawah mayat Santi yang menggantung. Warga saling tuduh, saling melempar tanggung jawab, sementara mayat itu tetap di sana menjadi saksi bisu atas kepanikan mereka. Malam harinya, jam 20, desa benar-benar mencekam. Tidak ada yang berani keluar rumah. Jenazah Santi dan ibunya akhirnya dikuburkan secara terburu-buru sore tadi dalam satu lubang oleh Pak RT dan beberapa orang yang dipaksa, tanpa ada upacara layak. Pak Darmo duduk di ruang tamunya sendirian,
Lampu neon di ruangannya berkedip-kedip. Dia memegang segelas kopi hitam yang sudah dingin. Pintu depannya terkunci rapat, jendela ditutup dengan palang kayu. Tiba-tiba, dia mendengar suara ketukan di pintu. Pelan. 1, 2, 3. "Siapa?" teriak Pak Darmo. Tangannya meraih parang yang dia taruh di atas meja. Tidak ada jawaban. Pak Darmo berdiri, berjalan menuju pintu. Dia mengintip dari celah kayu. Tidak ada siapa-siapa di teras. Hanya kursi kayu yang bergoyang pelan karena angin malam. Dia berbalik untuk kembali ke kursi, tapi langkahnya terhenti. Di sudut ruangan, dekat lemari pakaian, dia melihat kain putih menjuntai. Awalnya dia pikir itu hanya kain gorden, tapi kain itu bergerak. Rambut hitam panjang yang basah menutupi wajah sosok itu. Sosok itu mengenakan daster batik yang robek di bagian bahu, persis seperti daster yang dipakai Santi saat meninggal. Dia berdiri diam, tidak menapak lantai. Air menetes dari ujung rambutnya membasahi lantai semen rumah Pak Darmo. "Santi?" bisik Pak Darmo. Lututnya lemas, parang di tangannya jatuh ke lantai. Sosok itu tidak bersuara. Dia mulai berjalan mendekat. Gerakannya patah-patah. Setiap kali kaki sosok itu maju, ada bekas telapak kaki basah yang tertinggal di lantai. Bau melati yang busuk memenuhi ruangan. "Maafkan aku, San. Aku tidak bermaksud buat kamu mati." Pak Darmo mundur sampai punggungnya membentur pintu. Sosok itu terus maju. Kini jaraknya hanya 1 meter. Rambut yang menutupi wajahnya tersingkap sedikit karena hembusan angin entah dari mana. Pak Darmo melihat mata Santi yang merah meradang. Air mata darah mengalir dari sudut matanya. Kamu bohong, San. Kamu memang pelacur." Pak Darmo mencoba tetap pada pendiriannya, tapi suaranya pecah menjadi tangisan. Sosok Santi mengangkat tangannya yang pucat. Jarinya yang kaku menunjuk ke arah Pak Darmo. Bibirnya yang biru bergerak-gerak tanpa suara. Namun di dalam kepala Pak Darmo terdengar suara bisikan yang sangat jelas. "Kenapa Bapak bohong? Kenapa Bapak bilang itu foto saya?" Pak Darmo jatuh terduduk. Dia menutup telinganya dengan kedua tangan. Iya, aku bohong. Itu bukan foto kamu. Itu foto orang lain yang aku edit," teriak Pak Darmo histeris. "Aku sakit hati karena kamu tidak mau aku nikahi. Aku cuma mau kamu tunduk sama aku." Suara teriakan Pak Darmo terdengar sampai ke rumah-rumah tetangga. Pak RT, Kang Ujang, dan beberapa warga yang sedang berjaga di pos ronda segera berlari menuju rumah Pak Darmo. Mereka mendobrak pintu depan yang terkunci. Saat pintu terbuka, mereka melihat Pak Darmo sedang bersujud di lantai sambil menangis meraung-raung. Lantai di sekelilingnya basah kuyup, padahal tidak ada atap yang bocor. "Darmo, ada apa?" Pak RT memegang bahu Pak Darmo. Pak Darmo menunjuk ke arah ruangan yang kosong. "Dia di sana, Santi di sana. Dia menunjuk aku." Warga melihat ke arah yang ditunjuk, tapi mereka tidak melihat apa-apa. Namun mereka semua mencium bau melati busuk yang sangat menyengat. "San, benar Pak RT. Saya yang buat foto itu. Saya yang suruh Agis meludahinya. Saya yang menghalanginya ambil air," kata Pak Darmo sambil terengah-engah. Nafasnya pendek-pendek seperti orang yang sedang dicekik. "Tolong suruh dia pergi, tolong." Warga terdiam. Rasa bersalah yang tadi siang mereka tekan, kini muncul kembali. Bu Siti yang ikut masuk ke rumah itu langsung terduduk lemas di ambang pintu. "Jadi, kita semua sudah membunuh orang yang tidak salah?" tanya Kang Ujang dengan nada hampa. Tiba-tiba, lampu neon di ruangan itu mati total. Dalam kegelapan itu, terdengar suara perempuan menangis sedu-sedu di tengah-tengah mereka. Tangisannya sangat pedih, seolah-olah seluruh rasa sakit hati di dunia terkumpul di sana. "San, maafkan kami, San," bisik Bu Siti dalam kegelapan. Saat lampu menyala kembali beberapa detik kemudian, Pak Darmo sudah tidak bergerak. Dia tergeletak di lantai dengan posisi tangan mencengkeram lehernya sendiri. Matanya melotot ke atas, persis seperti posisi mata Santi saat kegantung di pohon kamoja pagi tadi. Wajahnya biru kehitaman. Di dinding ruang
tamu Pak Darmo tertulis pesan kecil yang digoreskan dengan cairan merah yang masih basah. Air tidak akan pernah cukup untuk membasuh dosa kalian. Santi tidak lagi muncul dalam bentuk yang menakutkan malam itu. Dia hanya meninggalkan desa yang kini diliputi rasa takut yang tidak akan pernah hilang. Setiap kali angin bertiup di atas pohon Kamboja, warga akan teringat pada kain kafan yang melambai-lambai dan pada seorang gadis yang meninggal hanya karena ingin memberikan segelas air untuk ibunya. Cerita ini saya alami 2010. Dan sampai sekarang, jika saya melewati makam desa Karangseketi, saya masih bisa mencium bau melati busuk itu, mengingatkan saya bahwa lidah manusia jauh lebih mematikan daripada tali gantungan. Sekian siaran malam ini dari Siaran Gaib. Jika kamu menyukai cerita horor dan pengalaman mistis, jangan lupa kembali di episode selanjutnya. Karena tidak semua yang gaib ingin tetap tersembunyi.